Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan terkait dengan pengolahan hasil tes. Jadi pemaparan pertama akan saya paparkan sendiri. Nama saya Jessica Prianti, NIM T 2019-1030, akan memaparkan terkait dengan pengertian pengolahan hasil tes dan teknik pengolahan hasil tes. Pengolahan hasil tes dapat dipahami sebagai pemberian interpretasi terhadap suatu nilai yang dimana tidak semata-mata seorang guru atau pendidik memberikan nilai kuantitatif begitu saja, melainkan guru memberikan interpretasi atau representatif dari makna-makna yang dapat menggambarkan seorang siswa selama proses pembelajaran. Pengolahan hasil tes sendiri itu harus berdasarkan norma, yaitu sebuah acuan yang dijadikan patokan dalam pemberian hasil tes dan pengolahan hasil tes. Nah, jadi guru itu nggak boleh bersifat hello effect atau mengandalkan first impression terhadap penilaian kepada siswa, melainkan dia harus secara sungguh-sungguh memperhatikan siswa dari awal hingga akhir sehingga tidak terjadi kesalahan fatal dalam memberikan nilai. Selanjutnya, di dalam interpretasi nilai itu ada dua penafsiran yang dapat digunakan oleh seorang pendidik, yakni penafsiran individual dan penafsiran kolektif. Di mana penafsiran individual itu adalah penafsiran atau pemberian makna terhadap satu personal saja yang tujuannya untuk mengetahui perkembangan personal tersebut dalam suatu pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah penafsiran kolektif, yakni penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok berdasarkan hasil tes evaluasi yang telah dilaksanakan. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui prestasi antar kelompok dan perbandingan antar kelompok. Masuk kepada subbab yang kedua, yakni teknik memberikan skor. Pemberian skor sendiri itu dapat diartikan sebagai proses pengubahan instrumen menjadi sebuah nilai kuantitatif atau angka-angka berdasar jawaban terhadap item dalam suatu instrumen. Seperti yang kita tahu, pengubahan jawaban tersebut menjadi sebuah nilai-nilai baik dari angka rentangan 0 sampai 100, 0 sampai 10, bahkan juga bisa berupa simbol A, B, C, D, dan E. Selanjutnya, dalam memberi skor itu terdapat 4 tahapan yang harus dilalui dalam prosesnya, yakni yang pertama skor. Ini memperoleh skor dari 3 alat bantu, yakni kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman penilaian. Yang kedua, yakni mengubah skor mentah menjadi skor standar dengan pacuan tertentu. Yang ketiga, mengkonversi skor angka ke dalam nilai baik. Dan yang keempat adalah melakukan analisis terhadap soal untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, difficulty index, ataupun daya pembeda. Tahapan-tahapan tersebut merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk mengubah hasil tes siswa menjadi sebuah skor atau angka. Nah, itu diperlukan karena hasil siswa itu belum berupa keputusan yang final atau nilai yang final, karena skor yang dihasilkan pun masih bersifat mentah atau yang sering disebut dengan raw score. Dan perlu diketahui bahwasannya memberikan skor mentah itu tidak semata-mata menyamakan cara untuk menilai setiap tes yang ada, tetapi untuk memberikan skor itu tuh disesuaikan dengan tes apa yang diberikan. Misal tes esai, tes objektif itu kan beda-beda ya. Caranya juga berbeda dan bobotnya atau prosedurnya itu berbeda juga. Yang pertama adalah pemberian skor pada tes uraian. Pada umumnya pemberian skor pada tes uraian ini menggunakan sistem bobot, di mana bobot dinyatakan dengan skor maksimum yang ada berdasarkan tingkat kesukaran soal. Misal untuk skor maksimum dari soal yang mudah itu adalah 5, untuk soal yang sedang itu nilainya 7, dan untuk soal yang paling sulit itu bobotnya adalah 10. Nah, terkait dengan cara untuk memperoleh skor dari sistem bobot ini ada 2 cara, yakni dengan sigma XS per S dan sigma XB per B. Perhitungan skor menggunakan teknik yang demikian itu dinilai sangat efektif dan adil dengan menggunakan bobot karena dapat melihat kecermatan siswa dalam menjawab soal, kemudian membedakan kecakapan siswa, dan tentu saja yang berhak untuk menghitung skor tersebut adalah guru pengampu. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik memberikan skor pada tes objektif. Nah, pada pemberian skor di tes objektif ini bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama dengan correction for guessing, yakni biasa dikenal dengan rumus tebakan atau denda, dan rumus yang kedua adalah rumus for non guessing formula, di mana itu dikenal tanpa denda. Untuk rumus yang tanpa denda itu digunakan untuk soal yang belum diketahui kebenarannya, sedangkan untuk rumus yang
dengan denda itu biasanya soal sudah pernah dilaksanakan atau diuji coba kebenarannya. Dan hal tersebut, guru pastinya melihat bahwa murid akan menjawab soal-soal dengan cara menebak. Untuk rumus tanpa denda adalah sebagai berikut. S sama dengan R, di mana S adalah skor yang dicari dan R adalah jawaban yang benar. Dan rumus pada dengan denda untuk soal yang benar atau salah atau biasa disebut dengan soal true false itu bisa menggunakan rumus S sama dengan sigma B dikurang sigma S. Rumus dengan denda pada pilihan ganda itu biasanya menggunakan rumus S sama dengan R dikali W per 0 kurang 1, dimana S sama dengan skor, R sama dengan right, W sama dengan wrong atau salah. 0 adalah jumlah opsi pada pilihan ganda dan 1 itu adalah bilangan tetap. Nah, untuk rumus itu perlu digarisbawahi bahwasannya itu untuk soal pilihan ganda yang dimana setiap soalnya itu memiliki skor yang sama. Misal untuk nomor 1, 2, 3 sampai soal nomor terakhir itu bobotnya sama. Misalnya sama-sama dapat 1. Namun apabila setiap soal memiliki bobot yang berbeda, maka dapat menggunakan rumus denda ataupun tanpa denda. Rumus dengan denda itu adalah S sama dengan R dikurang W per O kurang 1 kalikan WT. Dan untuk rumus tanpa denda sendiri, pada soal yang berbobot pada pilihan ganda itu bisa menggunakan rumus S sama dengan R dikalikan WT, di mana S itu adalah skor yang dicari, R itu adalah right atau benar, dan WT itu adalah bobot. Selanjutnya dalam teknik pengolahan skor itu ada yang dikenal dengan istilah konversi skor, yakni pengubahan skor dari skor mentah atau raw skor menjadi skor standar untuk menetapkan nilai hasil belajar yang telah diperoleh. Nah, secara tradisional atau secara menghitung manual, guru itu biasa menggunakan rumus berikut. Nilai sama dengan sigma X per sigma S dikalikan 10, di mana sigma X adalah jumlah skor mentah dan sigma S adalah jumlah soal dikalikan 10. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu cara menentukan nilai akhir. Sebelum kita membahas cara menentukan nilai akhir, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari nilai akhir itu sendiri. Nilai akhir sering disebut dengan nilai final. Nilai final adalah nilai baik berupa angka atau huruf yang melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik setelah mengikuti program pendidikan pada jenjang tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penentuan nilai oleh seorang guru atau pendidik pada dasarnya merupakan penentuan dan pemberian pendapat dari guru terhadap peserta didiknya, terutama mengenai perkembangan, kemajuan, dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses pembelajaran. Bagi peserta didik, nilai merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting, karena nilai merupakan cermin dari keberhasilan belajar. Secara garis besar, nilai mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, fungsi instruksional. Tidak ada tujuan yang lebih penting dalam proses belajar mengajar kecuali mengusahakan agar perkembangan dan belajar siswa mencapai tingkat yang optimal. Pemberian nilai merupakan suatu pekerjaan yang bertujuan memberikan umpan balik yang mencerminkan seberapa jauh seorang siswa telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, fungsi informatif. Memberikan nilai siswa kepada orang tuanya mempunyai arti bahwa orang tua siswa tersebut menjadi tahu akan kemajuan dan prestasi putranya di sekolah. Fungsi catatan nilai ini untuk orang tua adalah orang tua menjadi sadar dan tahu akan keadaan putranya supaya lebih bisa memberikan bantuan berupa pelatihan, dorongan, atau bimbingan, dan hubungan antara orang tua dan sekolah akan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi bimbingan. Pemberian nilai bagi siswa akan memiliki arti besar bagi pekerjaan bimbingan. Dengan perincian gambaran, nilai siswa petugas bimbingan akan segera tahu bagian-bagian mana dari usaha siswa di sekolah yang masih memerlukan bantuan. Yang keempat, fungsi administrasi. Yang dimaksud fungsi administrasi dalam penilaian antara lain: yang pertama, menentukan kenaikan dari kelulusan siswa; yang kedua, memindahkan atau menempatkan siswa; yang ketiga, memberikan beasiswa; yang keempat, memberikan rekomendasi untuk melanjutkan belajar.
Yang kelima, memberikan gambaran tentang prestasi siswa atau lulusan kepada para calon pemakai kerja. Dalam hal ini, mungkin setiap sekolah atau guru mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan penilaian. Namun, secara garis besar dapat ditentukan unsur-unsur umum dalam penilaian yang menyangkut faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, prestasi atau penilaian. Nilai prestasi harus mencerminkan tingkatan-tingkatan siswa sejauh mana telah mencapai tujuan yang ditetapkan di setiap bidang studi. Simbol yang digunakan hendaknya hanya merupakan gambaran tentang prestasi saja, tanpa pertimbangan tentang usaha dan tingkah laku siswa. Yang kedua, usaha atau effort. Dalam faktor ini, pertimbangan guru murni hanya dari usaha siswa, tanpa mencampur adukkan dengan prestasi siswa. Yang ketiga, aspek pribadi dan sosial, atau personal and social characteristic. Unsur ini juga perlu dilaporkan terutama yang berhubungan dengan proses belajar mengajar siswa, misalnya mentaati tata tertib sekolah. Dalam memberikan nilai pribadi ini, harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Rentang nilai lebih baik tidak terlalu jauh, misalnya 6-10, dan juga sebaiknya diberi keterangan khusus. Yang keempat, kebiasaan bekerja atau working habit. Yang dimaksud dengan faktor kebiasaan bekerja ini biasanya hal-hal yang berhubungan dengan mengerjakan PR, keuletan dalam usaha, dan sebagainya. Setiap guru atau pendidik mempunyai kriteria sendiri dalam menentukan penilaian. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pandangan guru terhadap penting dan tidaknya kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Beberapa cara menentukan nilai akhir yaitu: yang pertama, berdasarkan nilai tes formatif dan sumatif. Untuk memperoleh nilai akhir, rata-rata nilai tes formatif akan dijumlah dengan nilai tes sumatif, yaitu berbobot 2, kemudian dibagi 3. Jika dirumuskan akan menjadi seperti ini. Keterangannya yaitu: yang kedua, berdasarkan nilai tugas, nilai ulangan harian, dan nilai ulangan umum atau UAS. Untuk memperoleh nilai akhir, nilai tugas diberikan bobot 2, nilai ulangan diberikan bobot 3, dan nilai ulangan umum diberikan bobot 5. Jika dirumuskan seperti ini. Keterangannya seperti ini. Yang ketiga, berdasarkan rata-rata nilai ulangan harian dan nilai EPTA. Untuk memperoleh nilai akhir, rata-rata nilai ulangan harian diberi bobot 1 dan nilai ulangan EPTA diberi bobot 2, kemudian dibagi 3. Jika dirumuskan seperti ini. Keterangannya seperti ini. Sekian dari saya, makasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah dari penjelasan teman saya tadi, maka di sini saya, Lulu Ilmu Karomah NIM T 2019-1032 akan menjelaskan tentang pengertian KKM, fungsi KKM, prinsip, dan juga langkah-langkah ataupun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan KKM. KKM, apa sih KKM itu? KKM adalah singkatan dari kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal ini atau KKM biasanya dibuat oleh pemerintah, tetapi sekarang tidak lagi. KKM biasanya ditentukan oleh satuan pendidikan ataupun hasil musyawarah dari guru mata pelajaran yang ada ataupun dari rata-rata atau melihat dari KD, kompetensi dasar yang ada. KKM tidak serta-merta harus dibuat dengan mudah ataupun serta-merta berubah berdasarkan nilai empirik dari siswa. Jika ada peserta didik atau siswa yang tidak mencapai batas minimum atau kriteria ketuntasan minimal, maka pendidik wajib atau bertanggung jawab untuk memberikan sebuah tindak lanjut berupa remedial. Nah, untuk peserta didik yang melewati atau mencapai KKM, maka pendidik wajib memberikan sebuah pengayaan. Kriteria ketuntasan minimal tidak hanya dijadikan acuan oleh guru mata pelajaran, akan tetapi digunakan acuan bagi peserta didik, orang tua, dan guru lainnya, sehingga KKM harus diketahui oleh semua pihak yang terkait dalam penilaian tersebut.
Fungsi dari kriteria ketuntasan minimal adalah: 1. Sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Pendidik dapat menentukan tindak lanjut seperti apa yang akan diberikan kepada peserta didik, layanan remedialkah atau layanan pengayaan. Kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri untuk mengikuti penilaian mata pelajaran. Nah, dengan adanya KKM ini, peserta didik itu akan menyiapkan diri. Saya harus belajar lebih giat agar mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal tersebut. Ketiga, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan program pembelajaran yang akan dilaksanakan. Misalnya, untuk melakukan evaluasi kan harus menilai program pembelajaran seperti ini kepada hasil belajar peserta didik itu bagaimana, apakah ada perubahan, berapa banyak siswa yang melewati KKM. Nah, jika masih kurang banyak, maka untuk menentukan program yang selanjutnya, program pembelajaran yang akan dilakukan tuh harus seperti apa sih program pembelajaran ini agar siswa-siswa atau peserta didik yang ada itu mampu melewati, mampu paham dan mendapatkan nilai yang baik sehingga mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Keempat, merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Keberhasilan mencapai KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, dan orang tua. Pendidik dalam melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan penilaian. Jika peserta didik melakukan upaya pencapaian KKM ini dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran, mengerjakan tugas, menyiapkan diri untuk penilaian. Sedangkan orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi, menemani belajar, menjawab atau memberikan sebuah masukan kepada peserta didik. Sedangkan pimpinan satuan pendidikan berupaya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan penilaian di sekolah. Kelima, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Kriteria ketuntasan minimal juga merupakan target bagi satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi untuk melihat berapa banyak siswa yang dapat mencapai kompetensi yang ada dan mencapai kriteria ketuntasan minimal guna menentukan cara baru untuk mencapai kompetensi tersebut. Selanjutnya adalah prinsip untuk menentukan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, dalam membuat atau menentukan KKM, kita harus mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut. Pertama, penentuan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan dengan kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif itu dengan professional judgment, yaitu mempertimbangkan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik dalam mengajar mata pelajaran di sekolahnya. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan rentang angka yang disepakati dengan penetapan kriteria yang ditentukan. Yang kedua, penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan tiga kategori, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang ketiga, kriteria ketuntasan minimal setiap kompetensi dasar merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut.
peserta didik dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu apabila bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan untuk seluruh indikator pada KD tersebut. Yang keempat, kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi atau SK merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar yang terdapat dalam SK tersebut. Kelima, kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau LHB atau biasa disebut raport peserta didik. Yang keenam, indikator merupakan acuan atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester. Soal ulangan maupun tugas-tugas harus mampu mencerminkan, menampilkan pencapaian indikator yang diujikan. Dengan demikian, pendidik tidak perlu melakukan pembobotan seluruh hasil ulangan karena semuanya memiliki hasil yang setara. Yang terakhir adalah pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal. Langkah yang pertama adalah menghitung KD atau kompetensi dasar tiap mata pelajaran dan masing-masing kelas dalam tahun pelajaran. Yang kedua adalah menentukan 3 aspek penting. Yang pertama, karakter peserta didik atau intek. Nah, menentukan kriteria ketuntasan minimal tidak hanya semata-mata bergantung akan keputusan pendidik atau satuan pendidikan saja, akan tetapi juga mempertimbangkan karakter dari peserta didik atau inteknya. Mungkin kalau untuk anak-anak tahun kedua, kayak kelas 8, 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12, lalu kelas 2 sampai kelas 6, peserta didik mungkin sudah mengetahui karakter peserta didik. Akan tetapi untuk siswa pada tahun pertama atau kelas 1, kelas 7, dan kelas 10, maka peserta didik biasanya belum mengetahui karakter peserta didik, sehingga pendidik bisa mempertimbangkan dari hasil raport atau ujian akhir siswa, lalu dari nilai hasil masuk nilai ujian peserta didik itu, nilai hasil masuk ujian peserta didik di sekolah tersebut, itu dapat dipertimbangkan untuk melihat karakter peserta didik seperti apa. Yang kedua, karakter mata pelajaran. Karakter mata pelajaran ini perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan KKM. Jangan KKM-nya terlalu tinggi dan mata pelajaran ini terkesan sangat sulit, sehingga peserta pendidik itu harus mempertimbangkan bagaimana, seberapa sulitkah soal ini, seberapa sulitkah mata pelajaran ini. Yang terakhir adalah daya dukung sekolah. Untuk mencapai kriteria ketuntasan minimal, tentu saja butuh dukungan atau sarana dan prasarana di sekolah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan proses pembelajaran yang akan membantu peserta didik untuk mencapai ketuntasan minimal tersebut. Daya dukung tidak hanya dari sarana dan prasarana saja, akan tetapi juga meliputi kompetensi pendidik, misalnya nilai ujian atau nilai uji kompetensi dari guru, terus jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat, dan akreditasi sekolah. Langkah ketiga yaitu menentukan terlebih dahulu KKM KD atau kriteria ketuntasan minimal kompetensi dasar. Nah, kriteria ketuntasan minimal kompetensi dasar itu melihat dari 3 hal penting yang sudah disebutkan tadi, yaitu intek, terus daya dukung, dan mempertimbangkan mata pelajaran. Dan langkah yang terakhir adalah untuk memperoleh KKM mata pelajaran ataupun KKM satuan pendidikan bisa melalui dengan rata-rata, nilai terendah, dan modus pada KKM KD.
macam-macam dari KKM. Dalam satuan pendidikan ataupun dalam sekolah biasanya ada macam-macam KKM. Yang pertama, KKM di setiap mata pelajaran dan jenjang kelas. Maksudnya itu setiap satu mata pelajaran itu mempunyai satu KKM, dan setiap kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3 itu memiliki KKM yang berbeda-beda. Misalnya matematika di kelas 1 memiliki KKM 70, sedangkan matematika di kelas 2 memiliki KKM 75. Dan matematika di kelas 3 memiliki KKM 78. Misalnya seperti itu. Nah, untuk menentukan hal itu bisa dilihat di tabel berikut ini. Yang kedua, 1 KKM untuk semua mata pelajaran dan jenjang kelas. Nah, maksudnya di sini adalah di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu mempunyai 1 KKM, dan mata pelajaran apapun, agama, PPKN, matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya memiliki 1 KKM. Nah, hal yang dilakukan untuk menentukan KKM ini pertama adalah merekap semua KKM yang ada di setiap mata pelajaran. Tentunya kan setiap mata pelajaran sudah memiliki KKM masing-masing. Nah, itu direkap. Kelas 1 memiliki matematika punya KKM 70. Kelas 2 untuk bahasa Indonesia memiliki KKM 78. Semuanya itu semua mata pelajaran dan semua kelas, semua jenjang kelas itu dikumpulkan jadi 1. Nah, setelah itu dilihat, bisa menentukan KKM-nya melalui rata-rata, semuanya dijumlah lalu dibagi untuk mencari rata-rata, dan itulah KKM-nya. Atau dilihat juga dari modus, nilai berapa sih KKM yang sering muncul, atau banyaknya itu dari semua itu angka berapa. Misalnya 75, oh berarti 75 sebagai KKM di semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas. Setelah itu bisa juga dengan melihat nilai terendah. Nilai terendah semua KKM mata pelajaran ini berapa? Oh, 70. Berarti KKM semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas adalah 70. Seperti itu. Lebih jelasnya dilihat di tabel ini. Yang terakhir adalah KKM satuan pendidikan. Nah, kalau KKM satuan pendidikan ini biasanya ditentukan oleh satuan pendidikan tersebut. Jika satuan pendidikan memilih KKM mata pelajaran, maka jenjang kelas pada satu sekolah memiliki interval untuk predikat yang akan digunakan ke dalam rapor siswa berbeda setiap mata pelajarannya dan jenis dan setiap jenjang kelasnya. KKM-nya itu ditentukan berdasarkan hasil musyawarah tiap guru mata pelajaran. Jadi untuk mata pelajaran ini, mata pelajaran PAI kelas 1, maka guru musyawarah guru PAI di sekolah tersebut tuh musyawarah, atau di semua sekolah itu musyawarah. Untuk PAI kelas 1 KKM-nya berapa? 70. Untuk PPKN, semua guru PPKN, misalnya satuan pendidikannya itu satuan pendidikan kabupaten, maka semua guru PPKN yang di kabupaten itu rapat dan musyawarah. KKM-nya berapa untuk kelas ini, mata pelajaran ini, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu interpretasi hasil tes dalam menetapkan ketuntasan belajar. Interpretasi atau penafsiran atau juga disebut dengan pemaknaan itu ialah merupakan sebuah pemberian kesan, pendapat seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa tentang objektif atau subjektif. Menurut seorang ahli yang bernama Layan Halevi, beliau itu mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan interpretasi
itu ialah suatu kegiatan yang dilakukan apabila ada sebuah keadaan yang sulit dipahami secara biasa atau secara langsung. Sebuah tes itu diadakan oleh seorang pendidik. Tujuannya itu ialah untuk mengetahui apakah peserta didik itu sudah menguasai sebuah materi yang sudah diajarkan atau tidak. Dalam hal ini, agar sebuah interpretasi hasil tes itu dapat menetapkan ketuntasan belajar seorang siswa, maka caranya itu ialah seorang siswa tersebut itu harus belajar secara terus-menerus. Itu harus menelaah secara terus-menerus. Agar kenapa? Agar bisa menetapkan ketuntasan belajarnya. Selanjutnya yaitu tujuan interpretasi. Tujuan interpretasi itu ada dua macam tujuan. Pertama itu ada tujuan umum, terus yang kedua itu ada tujuan khusus. Tujuan umumnya salah satunya yaitu pencapaian kompetensi peserta didik. Sedangkan tujuan khususnya salah satunya yaitu untuk mengetahui kemampuan atau hasil belajar siswa atau peserta didik. Selanjutnya jenis interpretasi. Jenis interpretasi itu ada dua jenis. Ada interpretasi kelompok, terus yang kedua ada interpretasi individual. Nah, terus cara melakukan interpretasi hasil tes itu ialah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu dengan penilaian acuan norma, kedua dengan penilaian acuan kriteria. Itu saja dari saya.